Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Kasih karunia-Nya lah yang hari ini mempertemukan kita dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Mari kita menyiapkan diri kita. Mari kita bersaat teduh. Kita nyanyikan pujian bersama malaikat di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian di hari Minggu ketiga bulan Juli ini yang kita peringati sebagai bulan keluarga. Mari kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan kawanan dombanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta demikianlah firman Tuhan. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Amin.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya mau memberikan pantun bagi kita semuanya. Gajah Sumatera, telinganya lebar. Bapak, Ibu semua, apa kabar? Tentu hari ini adalah syukur dan sukacita karena kita bisa saling bertemu dengan keluarga, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kasih Tuhan, saya memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memberikan salam satu dengan yang lainnya. Saya juga akan memberikan salam. Selamat pagi Pak Ponco, terima kasih karena senantiasa setia bersama dengan tim melayani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kasih Tuhan, hari ini kita bersama akan menyanyikan lagu pujian ini. Saya mengundang kita bisa berdiri dan kita bisa memberikan tepuk tangan bersama. Bersorak-sorai orang-orang benar. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit, sebab besar kasih-Nya kepada bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit, sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Mari dipersilakan kembali. Allah itu panjang sabar. Ia pengasih dan penyayang kepada setiap kita. Oleh sebab itu, mari hari ini kita memuliakannya melalui pujian ini. Kita menyembahnya. Saatku menyembah. Saatku menyembahmu, rohmu
kita adalah Allah yang mengampuni segala kesalahan, yang menebus hidup kita, yang memahkotai kita dengan kasih, setia, dan rahmat-Nya. Mari kita datang kepadanya menyatakan pengakuan dosa, pengakuan kesalahan-kesalahan kita. Kita akan pujikan, ku dengar suaramu. Bersama kita mengambil waktu doa pribadi. Tidak hanya perkataan mulut kami, tidak hanya ucapan bibir kami, yang hari ini kami serukan di hadapan-Mu, tetapi perkataan mulut kami berasal dari dalam hati kami, Tuhan, untuk menyatakan di hadapan-Mu bahwa hanya oleh karena belas kasih-Mu semata, maka Tuhan senantiasa memberkati, menyertai, dan menjadikan kami sebagai umat kepunyaan-Mu, umat gembalaan-Mu, yang Engkau limpahi dengan kasih karunia. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami menyatakan, biarlah oleh karena kasih setia-Mu semata, maka kami dapat menapaki setiap hidup kami dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita sekalian untuk berdiri dan dengarkanlah berita anugerah Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Lakukanlah firman Tuhan itu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Allah lah pemimpin hidup kita. Dialah yang menentukan setiap langkah hidup kita. Jadikanlah Dia sebagai pemimpin dalam setiap tujuan hidup kita. Tuhan memimpin hidupku.
perjalananku, hatiku tenang dan damai. Tuhan memimpin hidupku, Tuhan memimpin hidupku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, Tuhan memimpin hidupku. Tetap peganglah tanganku, apapun keadaanku, di laut tenang atau topan. Tetap tanganku dipegang, Tuhan memimpin hidupku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, Tuhan memimpin hidupku. Kita akan berdoa. Di tengah-tengah kehidupan saat ini, pimpinan-Mu sematalah Tuhan yang kami perlukan. Oleh sebab itu, jika dalam kesempatan ini kami masih diperkenan oleh-Mu untuk bersekutu, untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, itu karena Tuhan bermaksud untuk memimpin, mengarahkan kehidupan kami. Ya Roh Kudus, tolong kami untuk kami mengerti firman Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari Nehemia 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Nehemia 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota, tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau dalam perjalanan? Dan bilakah engkau kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, "Jika raja menganggap baik,
Berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama menggumuli tema yang telah ditetapkan oleh Sinode, menjajaki visi Allah, yang terambil dari Nehemia 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Menjajaki memiliki makna menyelidiki, menggali. Menggali apa? Menggali visi Allah bagi umatnya. Nehemia tidak serta-merta memahami dari visi Allah bagi umatnya. Ia memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahami kehendak Allah, visi Allah bagi umatnya ini. Dikatakan bahwa ia membutuhkan waktu kurang lebih setengah tahun untuk memahami kehendak Allah atas dirinya, terkhusus dalam kaitannya dengan bangsa umat Allah ini, yang waktu itu ada dalam keadaan menderita karena pembuangan, menderita karena ada di kondisi yang sulit. Sebagian besar memang masih tetap ada di kota, di negara kelahirannya, tapi mereka dalam kondisi yang sangat terpuruk, terbelakang. Oleh sebab itu, Nehemia yang masuk dalam kelompok yang dibawa untuk bekerja kepada Raja Artasasta, di antara beberapa sebagian orang yang dibuang pergi dari negara asalnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Nehemia melihat situasi saat itu. Ia hanya mampu meratapi nasib bangsanya. Ia hanya bisa berdoa, mengadukan segala persoalan yang dihadapi bangsanya kepada Allah. Dia hanya bisa memohon supaya Allah memulihkan keadaan bangsanya. Dan ia dengan penuh keyakinan percaya kedaulatan Allah dan komitmen Allah terhadap janjinya kepada bangsanya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ia menyerahkan sepenuhnya setiap rancangan
bagi bangsanya dan juga bagi dirinya sendiri. Tidak mudah memang bagi Nehemia untuk memahami apa kehendak Allah, apa visi Allah, tujuan Allah bagi dirinya dan juga bagi bangsanya. Secara pribadi apa yang dialami oleh bangsanya ini menjadi pukulan berat bagi Nehemia. Apa yang dialami bangsanya menjadi beban, menjadi derita yang berkepanjangan baginya. Sampai-sampai Nehemia tidak dapat menyembunyikan apa yang dihadapinya itu di hadapan Raja Artasasta. Sehingga Nehemia sampai-sampai bertindak secara tidak profesional di dalam menjalankan tugasnya sebagai juru minum, menyediakan anggur bagi sang raja. Dan ketika ia menjalankan tugasnya, mengangkat anggur dan menyampaikan kepada sang raja, saat itulah sang raja melihat bahwa Nehemia mengalami persoalan yang berat. Bahkan dalam penilaian sang raja ini, mukamu muram walaupun engkau tidak sakit, engkau bersedih hatikah? Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak persoalan yang menjadikan seseorang tidak konsentrasi. Beban dalam hidup sering membuat orang-orang menjadi terpecah belah pikiran, tujuan hidupnya, sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Itulah yang dialami oleh Nehemia. Dalam kedewasaan imannya, dalam kedewasaan berfikirnya, toh pada akhirnya keprihatinan terhadap bangsanya tidak bisa ia sembunyikan. Pergumulan berat yang dialaminya tidak bisa ia tutup-tutupi di hadapan sang raja. Sehingga sang raja menegur Nehemia. Dan itu membuatnya sangat takut. Karena ia takut, Nehemia takut ketika ia tidak bisa melakukan tugasnya secara profesional, maka ia pasti akan dihukum. Maka pasti ia akan mengalami kesulitan. Itu sangat wajar. Namun kita melihat Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa Raja Artasasta bukannya marah, namun ia bersimpati. Ia mencoba untuk mengerti terhadap pergumulan yang dialami oleh juru minumannya ini, oleh Nehemia. Maka Nehemia segera menyampaikan kepada Raja Artasasta bahwa saat ini memang ia sedang menghadapi pergumulan, ia menghadapi persoalan yang teramat berat. Nehemia menyampaikan bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Nehemia berani untuk menyampaikan apa yang dia alami. Nehemia berani untuk mengungkapkan apa yang saat ini terjadi di dalam hidupnya. Pergumulan apa yang saat ini dihadapi. Nehemia
menyampaikan bahwa kota tempat pekuburan nenek moyangku. Ia menyampaikan ini dengan maksud yang luar biasa, yakni untuk menegaskan bahwa kotanya saat ini, kota yang punya nilai penting, karena di kota itu, di Yehuda itu, di negaranya, di mana nenek moyangnya dikuburkan. Tentu Raja Artasasta memahami nilai-nilai apa yang diungkapkan oleh Nehemia, bahwa Nehemia memiliki hati mengasihi, memperhatikan kota di mana nenek moyangnya dikuburkan, kota di mana ia dilahirkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini kemudian menjadi perhatian bagi Raja Artasasta. Apalagi waktu itu sang raja sendiri sedang mempersiapkan pemakaman bagi dirinya, di mana ia menyiapkan taman yang indah untuk dirinya dan kemungkinan besar juga untuk keluarga-keluarga yang dikasihinya. Kota tempat pekuburan nenek moyangku, di mana di dalamnya Nehemia ingin menyampaikan bahwa ia memiliki rasa penghormatan, keterikatan, ucapan terima kasih kepada nenek moyangnya. Dan itu menegaskan bahwa ia sangat terikat secara pribadi dengan kota Yehuda, dengan kota di mana ia berasal. Kemudian Raja Artasasta bertanya mengenai niat apa terhadap kota tempat pekuburan nenek moyangnya itu. Dan bagi Nehemia ini merupakan kesempatan yang baik. Ini adalah waktu yang diberikan oleh Allah untuk ia bisa menyampaikan maksud hatinya. Maka Nehemia kembali menyampaikan bahwa aku berdoa kepada Allah semesta langit. Ketika ada jalan terbuka, ketika sepertinya ada kesempatan dari Raja Artasasta yang bersimpati kepadanya, ia tidak serta-merta mengambil kesempatan itu dengan serampangan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tapi ia berdoa meminta hikmat dari Allah. Ia meminta supaya ia dapat memperkatakan kata-kata yang penuh dengan hikmat. Ia memohon kepada Allah supaya Allah membuka kesempatan, Allah membuka jalan keluar baginya. Ketika ia berdoa kepada Allah semesta langit tersebut, meminta hikmat kebijaksanaan, maka apa yang disampaikan, apa yang diucapkan, diutarakan oleh Nehemia adalah sesuatu yang teramat penting. Tidak hanya berkaitan dengan hidupnya, tapi berkait erat dengan kota yang teramat penting, kota kelahirannya, kota di mana nenek moyangnya dikuburkan. Apa yang dia sampaikan, Bapak Ibu? Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku. Nehemia menyampaikan bahwa ia punya niat baik, bahwa ia sangat terikat mengasihi kotanya, mengasihi bangsanya. Tapi ia tidak meninggalkan penghormatan
ia tidak melalaikan penghormatan kepada sang raja, tuannya yang dilayaninya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Dan raja menanggapi ucapan Nehemia dengan menanyakan jangka waktu yang dibutuhkan Nehemia untuk bisa kembali dan membangun kotanya. Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Ini sangat spesifik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Segala sesuatu berkaitan dengan kehendak Allah sangat spesifik. Bahkan soal waktu, soal apa yang dibutuhkan ditanyakan oleh sang raja kepada Nehemia. Hal ini memperlihatkan bahwa sang raja sangat berkenan terhadap niat baik Nehemia. Raja sangat berkenan bahwa Nehemia menyampaikan segala keinginannya itu, namun tetap menghaturkan, menyatakan sikap penghormatannya kepada sang raja. Raja Artasasta pada akhirnya berkenan untuk mengabulkan permohonan Nehemia. Sambutan positif ini terhadap Nehemia ditindaklanjuti oleh Nehemia dengan bijak. Oleh karena itu ia mengajukan dua hal yang teramat penting. Dua hal yang berkait erat dengan apa yang akan Nehemia lakukan selanjutnya. Sangat luar biasa. Pertama adalah Nehemia meminta surat-surat yang dialamatkan kepada bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya ia dapat mengadakan perjalanan dengan aman, dengan lancar. Sehingga ia bisa tiba di kotanya Yehuda tanpa kesulitan apapun. Dan kedua adalah surat kepada Asaf, pengawas taman raja, dengan maksud supaya ia dapat menyediakan segala perkakas, kayu, dan yang diperlukan Nehemia untuk membangun kota Yehuda, untuk membangun tempat tinggal Nehemia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bahwa ketertundukan Nehemia terhadap kehendak Allah, ketertundukannya kepada setiap visi tujuan Allah, itu pada akhirnya membawa kepada langkah-langkah yang lancar, step demi step, selangkah demi selangkah, dalam aturan yang sangat lancar sekali. Demikianlah Nehemia dapat pergi ke Yehuda dengan membawa surat, membawa legitimasi dari Raja Artasasta untuk melaksanakan niat baiknya, membangun kota Yehuda, membangun bentengnya, membangun bait Allahnya, membangun kota Yehuda ini. Bapak, Ibu, ia memang telah merencanakan dan memperhitungkan setiap hal, apa yang harus dikatakan, apa yang harus dilakukan, diperhitungkan dengan begitu rupa. Permintaan-permintaan Nehemia pada akhirnya dikabulkan oleh sang raja. Ia bersyukur kepada Allah sebab
setiap niat hatinya, rencananya, perkataan-perkataannya dikabulkan oleh raja, yang mana diimani oleh Nehemia sebagai tangan Allahku yang murah melindungi aku. Dalam ayat yang ke-8 kita bisa melihat bersama tangan Allah yang menjadikan ia bisa melaksanakan setiap niat hatinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukan soal ia pandai berbicara, bukan soal Nehemia mampu mengambil hati sang raja, bukan soal itu Bapak Ibu, namun soal bahwa Nehemia mengandalkan Allah, soal dia berdoa kepada Allah dan mempercayakan seluruh niatnya, kehendaknya di hadapan Allah, sehingga semua hal itu dikabulkan, semua berjalan dengan lancar. Tiba di kota Yehuda, kelahirannya, ia segera melaksanakan setiap yang direncanakannya. Ia merencanakan dan memperhitungkan dengan begitu rupa supaya pembangunan tembok Yerusalem, supaya kota reruntuhan itu dapat dibangun kembali. Ia mendasarkan setiap rencananya kepada doa-doa kepada Allah. Dia meminta pimpinan Allah. Dia minta konfirmasi dari Allah. Maka ia berhasil mencapai tahap-tahap yang begitu luar biasa. Nehemia yakin bahwa Allah telah memberikan rencana demi kebaikan umatnya. Dia tidak serta-merta hanya mengandalkan soal kasih perhatiannya terhadap Yehuda, terhadap rakyat yang masih ada di Yehuda. Tidak. Tapi Nehemia meyakini bahwa Allah lah yang menaruh segala hikmat, niat baik di dalam dirinya untuk kebaikan yang lebih luas, yakni kebaikan umat Allah. Maka ia melakukannya tidak serampangan. Dia melakukannya dengan penuh perhitungan, dengan kehati-hatian. Sehingga ketika ia menyampaikan segala niat hatinya yang dia yakini adalah bahwa itu merupakan visi, itu merupakan kehendak, itu merupakan pimpinan Allah. Ketika ia menyampaikan itu kepada orang-orang Yahudi yang ada waktu itu, maka para pemuka, maka orang-orang Yahudi, penguasa dan petugas, semuanya sepakat dan mendukung Nehemia. Dia meyakini itulah pimpinan Allah dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Nehemia tidak bisa mengerjakan sendiri visi itu. Dia memerlukan orang-orang Yahudi lainnya. Dia membutuhkan pertolongan dari rakyat yang masih tinggal di Yehuda. Dia membutuhkan umat Allah untuk bisa mengerjakan pembangunan tembok Yerusalem, pembangunan kota di Yehuda itu. Mereka diharapkan tidak pasif, mereka diharapkan tidak tinggal diam. Tapi Nehemia benar-benar
menyampaikan bahwa ini harus dikerjakan bersama-sama. Ini harus dikerjakan oleh seluruh rakyat yang ada pada waktu itu. Nehemia meyakinkan rakyat yang masih ada supaya mereka bersama-sama bersepakat melaksanakan kehendak, melaksanakan visi Allah bagi kesejahteraan orang Israel. Ia mengajak umat untuk memahami situasi, menyadarkan mereka untuk tidak menerima situasi saat itu, penderitaan saat itu. Tapi Nehemia mengajak umat untuk bangkit kembali, untuk bersemangat membangun reruntuhan, membangun pintu-pintu gerbang Yerusalem yang telah habis terbakar oleh api. Nehemia menyemangati mereka. Nehemia juga membukakan visi pemulihan, yakni supaya mereka bersama-sama bersepakat membangun kembali tembok Yerusalem. Memulihkan rakyat yang saat itu benar-benar terpuruk karena mereka tinggal di kota yang telah menjadi reruntuhan, di mana tempat tinggal mereka menjadi celaan bagi bangsa-bangsa lain, menjadi bahan hinaan bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Nehemia memotivasi umat supaya percaya, mempercayakan sepenuhnya kepada kedaulatan Allah. Supaya umat tetap berkomitmen kepada perjanjian Allah. Dan mengingat bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka sekalipun mereka ada dalam penderitaan. Sekalipun mereka saat ini terpuruk sebagai sebuah bangsa, dihina, dinistakan, dipandang remeh. Nehemia memotivasi mereka bahwa mereka adalah tetap umat pilihan Allah. Mereka adalah milik kepunyaan Allah. Sehingga ada harapan bagi umat Allah. Allah akan menolong, memulihkan mereka. Dan benar Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudaranya kemudian menanggapi dengan begitu baik. Mereka termotivasi, mereka kemudian bangun, sadar, dan bersemangat kembali untuk membangun kota mereka, membangun pintu gerbang mereka. Dan mereka melakukan dengan sukacita, dengan kesadaran, dengan kerelaan, termotivasi, diingatkan oleh perjanjian Allah. Mereka termotivasi, bangkit kembali, dan bersama-sama kami siap membangun. Dalam Nehemia 2 ayat 18, kami siap membangun. Visi Allah pada akhirnya menjadi visi bersama. Bukan lagi visi Allah menjadi visi Nehemia, bukan. Tapi pada akhirnya ketika mereka mengatakan kami siap membangun, pada akhirnya visi Allah, kehendak tujuan Allah menjadi tujuan mereka bersama. Mereka membangun kembali kota Yerusalem. Membangun kembali peri kehidupan mereka sebagai bangsa, sebagai umat Allah. Sebagai umat yang akan menjadi penggambaran kemuliaan Allah di hadapan bangsa-bangsa lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan dipandang bahwa wow, semuanya lancar. Luar biasa, tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Visi, tujuan kehendak Allah berjalan begitu rupa.
dimudahkan bahkan oleh bangsa lain, bahkan oleh Raja Artasasta. Raja yang telah mengambil sebagian besar penduduk Yehuda, penduduk Yerusalem. Semuanya lancar saja. Tidak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dikatakan dalam ayat 10, ada orang-orang yang pada akhirnya setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Nehemia, dikatakan mereka sangat kesal. Karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Jangan dikira Bapak Ibu semua niat baik Nehemia, semua kasih Nehemia yang dia tujukan kepada umatnya, kepada orang-orang di kota Yerusalem, dipandang positif. Karena ternyata toh ada orang-orang yang di sekitar, orang-orang yang bahkan satu bangsa dengannya, pada akhirnya merasa kesal. Banyak hal niat baik, banyak hal berkaitan dengan visi-visi yang baik akan bertemu dengan keadaan, dengan orang-orang yang menghambat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kasih Tuhan. Kenyataannya ada orang-orang yang kesal ketika ada orang yang ingin mengupayakan kesejahteraan, yang ingin mengupayakan kebaikan. Kenyataannya demikian. Ada orang-orang yang mengolok-olok, yang menghina orang-orang Yehuda yang bersatu hati untuk membangun Yerusalem. Jangan heran kalau kemudian segala niat baik kita pun akan diperhadapkan, akan bertemu dengan keadaan, akan bertemu dengan orang-orang yang tidak sepakat, yang memandang bahwa niat baik kita itu adalah hal yang pantas untuk dihina atau diolok-olok. Ojo gelo Bapak Ibu, jangan marah. Kita akan selalu bertemu dengan hal-hal demikian. Kita akan selalu diperhadapkan pada hal-hal demikian. Tapi ingatlah, jika segala niat baik, kehendak baik kita, itu berasal dari kehendak, niat baik kita berasal dari tujuan Allah. Segala tantangan apapun itu juga, segala hal hambatan yang akan kita hadapi, selalu akan berbuahkan kebaikan, selalu akan dibukakan jalan oleh Allah. Apa yang dikatakan oleh Nehemia kepada para perintangnya, kepada orang-orang yang kesal, yang menghina, mengolok-oloknya. Nehemia berkata bahwa Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kasih Tuhan, kalau yang besar, kesulitan-kesulitan yang besar aja bisa dihadapi, tentulah jika ada hambatan-hambatan yang lebih besar lagi, pastilah akan bisa dihadapi. Itu terbukti saat ini melalui kebenaran firman Tuhan. Tidak ada orang yang akan bisa menghalangi visi kehendak Allah. Tidak akan pernah ada orang yang bisa menggagalkan rencana Allah. Kalau untuk melaksanakan kehendak Allah itu kita sepertinya terhalang, menghadap kepada tembok dan tidak ada jalan keluar, yakinlah
Allah semesta langit. Nehemia mengatakan demikian. Dia jugalah yang akan membuka kembali jalan lain. Di hadapan kita ada penghalang, ada tembok yang menghalangi. Tapi Allah semesta langit itulah yang akan membukakan pintu-pintu jalan keluar yang lain. Nehemia menyadari bahwa Allah lah yang berperan besar dalam hidupnya. Allah lah yang mengatur segala sesuatu di dalam hidupnya. Ketika ia bisa mampu melaksanakan rancangan itu, membangun kota Yerusalem, itu karena Allah lah yang merancangnya. Yakinlah bahwa dalam hidup kita umatnya, setiap rancangan baik Allah dalam hidup kita pasti akan dapat terlaksana. Jangan takut jika ada hambatan, tantangan. Teruslah berjalan dalam otoritas kehendak Allah. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, seperti Nehemia yang terus senantiasa menjadikan-Mu sebagai penguasa hidupnya, di mana ia senantiasa berdoa memohon kepadamu, Allah semesta langit. Demikianlah bagi kami orang-orang percaya. Engkaulah ya Allah dalam diri Yesus Kristus yang akan menolong kami mencapai setiap visi, tujuan baik, kehendak baik-Mu. Tolong kami Tuhan untuk seturut dengan visi-Mu, kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Ya, anak-anak, saya membawa dua barang yang luar biasa. Apa itu? Teret. Ya. Membawa dompet. Yang satu berwarna merah, yang satu perpaduan antara putih dan hitam. Pilih mana ini? Nah, dompet fungsinya untuk apa ya? Nyimpen uang. Oh ya, benar. Dompet itu fungsinya untuk menyimpan. Kalau mamah kita biasanya menyimpan foto papa atau foto anak-anak. Kalau papa kita biasanya nyimpen untuk naruh SIM, STNK. Kalau mama-mama yang disenengi, kira-kira buat nyimpen apa? Uang. Bener. Nah, ini uangnya 10.000. Dipakai untuk nyimpen uang. Dan mama-mama biasanya, enggak cuma mama ya, papa kita juga kalau dompetnya sudah enggak ada uangnya itu, aduh gimana ya? Ini nanti bagaimana ya? Aduh nanti kalau dia minta jajan, anak-anak minta jajan bagaimana ya? Hari ini kita mau belajar anak-anak untuk kita bijaksana. Dalam hal apa? Mari. Kejadian 41 berkisah tentang seorang tokoh yakni Yusuf, di mana ia yang ada di kota Mesir karena kebijaksanaannya mengatur dan mengelola apa itu? Yakni Yusuf bijaksana mengatur, mengelola gandum-gandum yang dihasilkan waktu itu, di mana Mesir mengalami panen yang besar. Tidak dihambur-hamburkan, tidak kemudian
kemudian dinikmati saat itu. Tapi Yusuf mengatur supaya gandum-gandum itu ditimbun, disimpan. Ketika sedang terjadi panen raya, panen besar, ditimbun dan disimpan. Dan ketika terjadi kelaparan, gandum-gandum itu dapat dinikmati. Anak-anak seperti Yusuf yang bijaksana di dalam mengelola panen, mengelola uang, mengelola hasil tanaman waktu itu. Saat ini anak-anak juga harus belajar untuk bijaksana juga dalam menggunakan uang, menggunakan apa yang ada. Jangan sedikit-sedikit minta jajan mah, minta mainan pa. Anak-anak harus tahu saat ini kondisinya kita harus bijaksana dengan uang, bijaksana untuk waktu. Jangan sering main keluar, ya, main seperlunya, ya. Jangan sedikit-sedikit minta jajan. Uangnya harus dihemat karena banyak sekali kebutuhan. Orang tua kita mengeluarkan banyak hal. Mau anak-anak untuk berhemat, untuk bijaksana waktu, bijaksana uang, harus mau. Kita harus menolong orang tua kita. Karena saat ini saat sulit, tapi kita pasti, anak-anak pasti bisa bijaksana. Patuhi orang tua. Tuhan memberkati anak-anak semuanya. Sampai ketemu lagi. Mari kita bersama akan menyatakan komitmen kemuridan dan pengakuan iman rasuli. Mari saya mengundang kita untuk berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama kita menyatukan hati untuk kita berdoa bersama dalam doa syafaat. Mari pujian tiap hari, tiap jam kita nyanyikan bersama. Diberi
diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur hati yang sedih. Kami bersama datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan setiap doa kami. Kami senantiasa bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi segenap jemaat-Mu. Di tengah-tengah situasi saat ini Tuhan, kiranya Engkau senantiasa mencukupkan, Engkau senantiasa menyertai, mengaruniakan kesehatan, berkat. Demikian juga ya Tuhan di dalam kehidupan rohani jemaat-Mu. Kiranya senantiasa ditolong oleh-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Hari ini pun kami berdoa bersama untuk anak-anak kami yang saat ini telah mulai kembali bersekolah yang dilaksanakan di rumah. Tuhan, kiranya Engkau memberi kepada anak-anak kami kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk menyesuaikan dengan situasi belajar yang berbeda. Tolonglah anak-anak kami. Terutama juga bagi yang saat ini sedang menjalani masa studi akhir dan juga praktek. Untuk saudari Gata, untuk saudari Shirley, untuk saudari Lena, untuk saudari Melina. Beberapa di antara mereka telah menjalankan sidang skripsi. Tuhan, Engkau menolong mereka yang mempersiapkan segala sesuatunya, yang menulis skripsi dan lain sebagainya. Engkau memberkati. Kami berdoa untuk Ibu Lingling dan Ibu Tatu. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya mereka berdua yang saat ini Tuhan sedang mengandung diberkati, anak yang dikandung diberkati, keluarga ini diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Tidak lupa kami berdoa bagi jemaat senior kami. Kami berdoa untuk Ibu Yulianti Junaidi. Kami berdoa untuk Ibu Lim Yohana, Ibu Ngadinah, Mbah Ngadinah di Poncomulyo, untuk Ibu Ani Ingtyas, untuk Ibu Liptiah, untuk Bapak Suharno, untuk Ibu Susilowati, Bapak Purnomo Parmin, untuk Ibu Sutama, Bapak Jasron, untuk Ibu Hartini, Ibu Suprapti, untuk Bapak Paimin, Ibu Sulasmisi, untuk Ibu Yuli, untuk Ibu Watini, untuk Bapak Manuel, untuk Ibu Kustiati, untuk Bapak Sugeng, demikian juga dengan Ibu Saliem. Kami berdoa untuk Ibu Sriwinarti, untuk Bapak Suyatno, untuk Ibu Sriatun, untuk Bapak Slamet Jatmiko, untuk Bapak Sulaiman, untuk Ibu Sri Wahyuni, untuk Ibu Eti, untuk Bapak Sutanto. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah jemaat kami yang telah Tuhan karuniai dengan usia senior tersebut. Tuhan, berkat-Mu juga kami mohon untuk pemulihan Ibu Saliem pasca dirawat di rumah sakit. Kami juga berdoa untuk Ibu Yuli, untuk Bapak Ferry Kurnia, untuk Ibu Ngadinah. Kami juga berdoa untuk Bapak Slamet Jatmiko pasca operasi katarak. Kami berdoa untuk pemulihan kesehatan Saudara Wawan. Kiranya Tuhan
menolong. Berkat-Mu juga kami mohonkan untuk jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Sutanto. Kami berdoa untuk Ibu Eti. Kami berdoa untuk Bapak Supratnoto. Untuk Bapak Sugeng Santoso. Untuk Ibu Yuli Supardi dan jemaat kami yang lainnya. Tuhan yang berulang tahun diberkati kehidupannya, keluarganya, pekerjaan, usaha dan apapun juga di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Komisi Pemuda Remaja Shalom. Kami berdoa untuk pengurus, untuk anggota pemuda remaja. Kami berdoa untuk masa depan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masa depan mereka adalah masa depan yang penuh dengan harapan di dalam. Kami berdoa untuk Sinode GKMI, untuk BPH, pengurus, untuk staf, untuk GKMI, untuk program kerja. Kami senantiasa berdoa untuk pembangunan gedung Geraha Muria dan juga event HUT ke-100. Tuhan kiranya Engkau memberkati, Engkau menolong. Tidak lelah pula kami berdoa untuk kota Kudus tercinta ini, untuk Indonesia tercinta ini. Kami berdoa untuk PLT Bupati Kudus. Kami berdoa kiranya Kudus senantiasa diberikan stabilitas keamanan perekonomian yang tetap kuat. Berkati Tuhan untuk kota Kudus ini. Berkati gereja-gereja supaya dapat berdampak bagi masyarakat di kota Kudus ini. Berkati Indonesia, presiden, wakil presiden, dan juga setiap staf yang ada, jajaran pemerintahan. Tuhan Engkau menolong, memberkati bangsa Indonesia di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan. Kiranya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, semuanya ditolong, dikaruniai hikmat dari-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa. Berkati Indonesia, berkati stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi, politik dan lain sebagainya. Tuhan, kiranya rakyat Indonesia dapat melewati pandemi ini, memasuki era normal yang baru ini. Tuhan, Engkau mengasihi dan memberkati negara Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kami senantiasa dapat menaikkan setiap doa-doa kami. Hari ini mari bersama kita akan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dan kita akan memberikan persembahan Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan sebagai nats persembahan kita. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah
dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami akan memberikan persembahan dengan syukur, dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, sucikanlah di dalam nama-Mu. Amin. Dipersilahkan duduk. Berilah yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, jadikanlah kehendak Allah, jadikanlah kehendak Yesus Kristus sebagai kehendak kita yang terus memimpin kita menapaki setiap tujuan hidup kita. Mari pujian ini akan kita nyanyikan bersama. Yesus, kehendak-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka hari ini terimalah berkat-Nya. Teruslah memuji, teruslah bersyukur, teruslah berharap, teruslah bertumbuh, dan landaskanlah iman pada kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari arahkanlah hati kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa,
Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus ada di dalam saudara, kini dan selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Mari dipersilahkan duduk. Kita bersaat teduh sejenak. Ibadah yang kita laksanakan di rumah masing-masing telah selesai. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Saya tidak lupa dan tidak bosan senantiasa mengingatkan kita untuk selalu menjaga kebersihan dan tetap waspada. Memang kita telah memasuki masa untuk kembali beraktivitas, bekerja, bersekolah walaupun dilaksanakan secara online. Namun mari Bapak Ibu dan saudara-saudara tetap menjaga protokol kesehatan. Kiranya kita tetap dapat beraktivitas dengan bijaksana, dengan waspada, jangan lupa gunakan masker dan berdoa senantiasa supaya kita dan keluarga kita senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terus berdoa supaya kita dapat segera melaksanakan ibadah bersama di gereja tercinta, gereja GKMI Jekulo. Amin. Sampai bertemu kembali, Tuhan memberkati.